Walaupun pergerakan harga Bitcoin itu cukup signifikan ya, kita cuman untung 4 USDT guys ya. Sedangkan ruginya itu cuman 2,7 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya step by step bagaimana cara trading futures ya di exchanger MEXC secara detail ya. Nah, jadi dalam video kali ini mungkin kita akan cukup detail ya membahas trading futuresnya. So pastikan teman-teman siapkan diri kalian ya sebelum menonton video ini, karena mungkin pembahasannya cukup berat untuk teman-teman yang pemula. Oke. Nah, jadi untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ya ke akun MEXC kalian masing-masing ya. Seperti yang saya lakukan ini, saya sudah login ke akun MEXC saya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di MEXC, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar di MEXC ya sampai terverifikasi itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalau belum punya akunnya silahkan daftar dulu. Nah, kalau udah punya akunnya silahkan login. Nah, setelah udah login ya ke akun MEXC masing-masing, sebelum kita bisa melakukan trading futures ya di MEXC ini ya, pastikan teman-teman itu udah ada saldo ya terlebih dahulu di akun MEXC kalian. Nah, cara ceknya gimana Bang? Nah, cara ceknya kita klik di bagian menu dompet ini ya. Nah, kemudian ya nanti kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, pastikan di bagian futures portofolionya itu ada saldonya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di wallet future saya itu saldonya masih 0. Nah, artinya kita harus mengisi terlebih dahulu wallet futures ini. Nah, di sini saya ada saldo ya di bagian menu spot saya ya. Di sini saya ada saldo sekitar 61 USDT yang terdiri dari 47 dalam bentuk koin USDT, 0,00006 bentuk BTC ya, dan ada 25 Doge. Nah, di bagian spot ini saya punya saldo, dan kalau saya pribadi itu tinggal transfer aja ke menu futuresnya. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke menu futures. Nah, buat teman-teman yang belum punya saldo ya di akun MEXC kalian, kalian bisa deposit terlebih dahulu. Ada dua caranya ya. Cara yang pertama, teman-teman bisa deposit melalui exchanger lokal ya. Jadi contoh misal kalian itu ada saldo di Pintu ya, di Indodax, di Toko Kripto ya, di Thrift ya, di Ajaib Kripto, di Reku, di Mobi dan sebagainya. Nah, kalian bisa transfer terlebih dahulu aset kalian ya dari exchanger itu ke exchanger MEXC. Ya, untuk caranya gimana Bang? Untuk caranya udah lengkap saya bahas ya. Kalian bisa cek aja videonya di video playlist seputar MEXC yang udah saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini juga. Oke? Nah, itu adalah cara pertama, deposit. Nah, kemudian cara kedua gimana Bang? Nah, cara kedua kalian bisa deposit langsung lewat rekening bank yang kalian punya. Nah, kalian tinggal klik aja menu beranda. Lalu kalian tinggal klik menu P2P ini ya. Lalu kalian pilih menu beli ya. Lalu kalian tinggal deposit aja melalui beberapa pilihan P2P ini ya. Contoh yang paling atas Citizen Macakala, kalian tinggal klik beli ya. Lalu kalian tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kalian depositkan. Misalnya kalian pengen deposit 1 juta rupiah ya. Nah, nanti dia akan langsung di-convert 60 USDT. Lalu metode pembayarannya kalian tinggal klik aja nih ya. Kalian tinggal pilih misalnya pakai Cbank, Bank BRI atau Bank BCA ya. Nah, kalian tinggal pilih salah satu. Kalau misalnya nggak ada bank kalian di sini ya, kalian pilih dulu nih di bagian metode pembayarannya. Kalian klik aja pembayaran. Nah, kalian tinggal cari ya. Kalian itu biasanya deposit pakai bank apa? Misalnya pakai Bank Jago ya. Kalian tinggal klik Bank Jago, klik konfirmasi ya. Nanti akan muncul pembayaran lewat Bank Jago. Kalian tinggal klik aja beli. Lalu kalian masukin nominalnya dulu. Lalu kalian pilih metode pembayarannya ya. Kalian klik Bank Jago. Oke? Nah, untuk lebih detailnya lagi, video ini juga udah saya buat ya. Cara deposit lewat P2P-nya itu kalian cek aja videonya di deskripsi video di bawah ini juga. Oke? Nah, jadi ya, nanti setelah saldonya masuk ke akun MEXC kalian ya, jangan lupa kalian pindahin ya saldo tersebut ke wallet futures ini terlebih dahulu. Karena kalau saldonya tidak ada di wallet futures ini, nah maka nanti teman-teman tidak bisa trading futures di MEXC ya. Cara pindahinnya gimana Bang? Nah, cara pindahinnya simple. Kita tinggal klik aja di wallet mana yang kita punya saldo ya. Contoh tadi saya di spot.
Nah, di sini saya akan coba pindahkan seluruh saldo USDT saya ke futures ya. Jadi kita coba klik di bagian menu transfer ya. Kemudian darinya ini kita pilih dari spot ya, ke-nya ini kita pilih ke futures. Nah, ini kita balik ya berarti ya. Ini kita tukar. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik semua ya. Saya akan kirimkan sekitar 47 USDT ke akun futures saya. Nah, kalau udah kita tinggal klik transfer. Nah, oke, transfer berhasil ya. Di sini kita bisa kembali lagi ya ke menu yang tadi. Nah, di sini untuk saldo USDT di spot kita itu sudah 0 ya guys ya. Nah, kemudian kalau kita klik menu futures ya, di sini teman-teman bisa melihat udah ada saldo masuk sebesar 47 USDT. Nah, kalau udah ada saldonya ya, barulah kita bisa melakukan trading futures ya di Maxi ini. Oke. Nah, kemudian ya kita tinggal klik aja di bagian menu futures ya. Nah, maka nanti tampilannya itu seperti ini ya. Jadi tampilannya itu memang ada sedikit perbedaan dengan tampilan menu spot ya. Kalau menu spot itu adanya di bagian menu trade ini ya. Jadi kalau menu trade ini itu untuk trading spot, dan kalau untuk trading futures itu adanya di menu futures ini. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ya, di sini sebelum kita praktek ada beberapa yang pengen saya jelaskan ya. Contoh ya, misalnya di bagian paling atas ini untuk pair tradingnya ya. Jadi pair tradingnya ini penting kita jelaskan ya. Di sini untuk defaultnya itu adalah BTC USDT. Nah, artinya apa? Artinya BTC USDT ini adalah pair trading yang ingin kita tradingkan ya. Jadi BTC USDT ini itu harga Bitcoin yang dipasangkan dengan USDT. Nah, kita juga bisa melihat grafiknya ya. Untuk grafiknya teman-teman tinggal klik aja nih ya, menu grafik yang ada di pojok kanan atas ya, yang ada di bawah tulisan MD ini. Nah, maka kita bisa melihat ya, harga Bitcoin jika dipasangkan dengan USDT itu saat ini adalah 121.000 ya. Ini sempat retest dulu sedikit ya, turun sedikit dari all time high-nya ya. Jadi saya buat video ini itu di tanggal 9 Oktober guys ya, dimana di hari sebelumnya itu sempat tembus all time high Bitcoin cukup tinggi ya guys ya, di 126.000. Nah, jadi di sini kita bisa melihat harga Bitcoin itu cukup tinggi ya naiknya. Kita juga bisa mengubah time frame-nya ya. Ini time frame 1 minggu. Nah, kita kalau klik menu 1H ini itu artinya time frame-nya itu adalah 1 hari ya. Jadi maksud time 1 hari ini adalah perubahan candlestick-nya itu berdasarkan 1 hari ya. Jadi 1 hari sekali nanti akan muncul candlestick baru ya. Nah, jadi per candlestick ini itu mewakili harga 1 hari. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, harga hari ini ya, harga 9 Oktober dia sedang membuat candle merah ya, tapi ini belum tutup ya guys ya. Kemudian di hari sebelumnya di tanggal 8 Oktober itu dia membuat garis ataupun candle berwarna hijau seperti ini ya. Artinya di 8 Oktober kemarin 1 harian Bitcoin naik ya, dan kemudian di tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober 2 hari yang lalu di mana Bitcoin itu turun ya guys ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita klik menu time frame 4 jam ini ya, itu artinya candlestick-nya itu merepresentasikan ya harga per 4 jam ya. Jadi per masing-masing candlestick itu mewakili 4 jam sebelumnya ya. Ini 4 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, 4 jam yang lalu ya, seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi kita di sini bisa melihat harga BTC USDT berdasarkan time frame masing-masing. Nah, selanjutnya kita coba kembali dulu ya ke menu order book tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa merubah pairnya ya. Jadi kalau kita klik BTC USDT ini, teman-teman itu bisa memilih pair apa yang ingin kalian tradingkan. Ya, karena di sini itu teman-teman nggak hanya bisa trading pair BTC USDT, kalian bisa tradingkan segala macam koin. Ya, contoh ya, kita klik USDTM ya. USDTM ini itu artinya pair-pair ini itu bisa kita tradingkan dengan mata uang USDT ya. Ada BTC USDT, ada ETH USDT ya, ada Solana USDT ya. Ada banyak sekali pair yang bisa kita tradingkan ya guys ya, untuk disandingkan dengan pair USDT. Nah, di sampingnya ini ada pair USDC ya. Jadi ini bisa kita tradingkan dengan USDC, dan di sampingnya ini ada koin ya. Di sini untuk pilihan koin itu cukup sedikit ya guys ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi itu trading futuresnya itu di pair USDTM ini. Oke. Nah,
kemudian untuk contoh ya, mungkin kita akan contohkan tradingnya itu di BTC USDT aja karena memang pair ini yang paling sering ditradingkan ya. Dan pair ini juga menurut saya pribadi secara fundamental itu masih bisa kita pelajari ya. Tapi kalau misalnya pair-pair lain menurut saya pribadi ya kita harus effort lebih dalam ya. Kalau BTC USDT ini kalau menurut saya pribadi itu lebih gampang lah ya dibandingkan pair-pair lainnya. Oke, jadi kita coba klik aja yang BTC USDT ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tulisan cross. Nah, apa sih Bang maksud dari cross? Nah, ini coba kita klik dulu ya, cross. Kalau kita klik itu akan muncul dua mode ya, mode margin, yaitu yang pertama cross yang kita gunakan, yang kedua itu adalah isolated. Nah, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita pilih cross ya seperti ini, lalu katakanlah kita membuka margin ya. Misalnya kan kita punya saldo itu 47 USDT. Nah, kita misalnya buka margin itu 5 USDT. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ketika kita membuka margin 5 USDT, lalu kita tidak menggunakan stop loss dan juga take profit ya. Nah, ketika nanti harganya itu berseberangan dengan posisi kita ya. Nah, maka ya marginnya ini bisa terkuras habis ya, bahkan hingga ke wallet future kita ya. Jadi nggak hanya margin kita yang 5 USDT ini yang bakal habis, tapi saldo kita yang ada di future wallet ini ya yang sebesar 47 USDT juga bakal habis ya. Ataupun kata-kata kasarnya bukan seperti itu ya. Jadi ini kita kayak meresikukan semua saldo yang ada di futures wallet kita. Ya, jadi sebenarnya kelebihannya itu ya modal kita itu terasa lebih besar ya karena kita bisa menahan floating yang cukup besar. Nah, tapi kalau kita pilih yang isolate ya, kita klik dulu menu cross ini, lalu kita pilih yang isolated. Nah, artinya ya kita hanya menggunakan margin yang kita taruh di sini doang. Ya, misalnya di sini kan 5 USDT nih. Nah, artinya saldo kita yang ada di futures wallet ya sisanya berapa nih? Sisanya 42 USDT ya. Karena kita pakai 5, jadi sisa 42. Nah, 42 USDT itu nggak digunakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita open posisi 5 USDT ini ya dan dia minus gitu ya, ya udah ya maka 5 USDT saja yang akan terlikuidasi. Oke, itu adalah untuk penjelasan cross dan isolatednya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada menu leverage ya. Leverage ini itu fungsinya untuk meningkatkan marginnya ya. Jadi nanti ini hubungannya dengan open posisi kita guys ya. Jadi kalau kita klik menu USDT yang ada di samping nomor 5 ini ya, itu nanti akan berhubungan dengan pengaturan unit dasar futures ini. Nah, dimana kalau yang pertama ya itu sangat berpengaruh dengan leverage ya. Yang kedua itu tidak berpengaruh dengan leverage. Nah, kalau misalnya teman-teman pusing, nggak apa-apa ya, kalian pusing dulu. Untuk penjelasan ini sebentar lagi kita akan jelaskan. Oke? Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada buka dan tutup ya. Buka dan tutup ini adalah open posisi dan close posisinya ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini juga terlihat yang namanya saldo ya. Saldo ini yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi selama kalian punya banyak saldo di akun Maxi kalian ya, tetapi saldonya itu tidak kalian kirimkan ke futures wallet, nah maka sama aja ya, kalian tidak akan bisa trading ya, karena yang hanya terlihat di sini adalah saldo yang udah kalian pindahkan ke futures wallet ya, sesuai dengan panduan saya di video awal tadi. Makanya di sini itu yang kelihatan cuma 47 USDT, padahal tadi kita punya total saldo sekitar 61 ataupun 62 USDT lah ya. Saya lupa berapa totalnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada tipe order ya. Jadi kalau kita klik ya menu pasar ini, nah di sini itu ada beberapa menu order ya, ada limit, pasar, pemicu, post only, dan trailing stop ya. Dan di video kali ini mungkin kita akan bahas yang pasar aja ya, karena untuk beberapa tipe order lainnya nanti kita akan bahas menyusul ya di video-video lainnya. Karena kalau kita bahas semua, video ini mungkin nanti akan sangat panjang. Oke? Nah, di antara beberapa tipe order ini itu yang paling sering digunakan itu cuma dua ya, yaitu limit dan pasar untuk teman-teman yang pemula. Ya, kalau untuk teman-teman yang memang udah advance ya, biasanya mereka juga menggunakan yang namanya trailing stop ya. Nah, perbedaannya apa Bang? Nah, kalau pasar ini ya, dia ini kita bisa langsung open posisi di harga saat itu. Nah, sedangkan kalau limit ya, itu kita open posisi katakanlah di bawah harga itu. Misalnya harga saat ini kan Bitcoin di 121.000. Nih, coba saya contohkan aja ya. Supaya ada gambaran kepada teman-teman, kita klik dulu di bagian menu grafiknya ini ya.
Nah, contoh ya. Ini contoh aja, sedikit contoh ya. Nggak panjang-panjang saya jelaskannya. Nah, saat ini kan harga Bitcoin itu 121.000. Nah, kalau kalian menggunakan limit order, nah, misalnya kalian melihat bahwasannya di harga 120.000 ini ada kemungkinan Bitcoin turun dulu ke harga 120.000 lalu dia bakal naik lagi. Nah, teman-teman itu bisa pasang limit order di sini. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti Bitcoinnya ini turun ke level 120.000 ini terlebih dahulu ya, lalu mengenai harga kalian, nah maka nanti kalian akan open posisi di situ ya. Jadi fungsi limit order ini itu untuk memaksimalkan keuntungan kalian. Oke. Nah, tapi di video kali ini kita nggak akan bahas ke sana dulu ya. Kita bahas yang pasar terlebih dahulu ya. Jadi pasar ini di harga berapapun kalian open posisi ya, maka disitulah open posisi kalian. Nah, kemudian ya, di bagian bawahnya, di bagian jumlah. Nah, ini saya pengen jelasin ya mengenai yang sangkut pautnya dengan leverage tadi ya. Nah, contoh misalnya kita klik yang USDT ini terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada dua nih ya, ada yang berdasarkan kuantitas, ada yang berdasarkan biaya. Nah, kalau kita order berdasarkan kuantitas ya, kita klik konfirmasi dulu. Nah, maka marginnya ini langsung dikali dengan leverage-nya ya. Supaya teman-teman paham, kita praktek langsung ya. Nah, jadi contoh di sini saldo kita yang tersedia itu 47 USDT. Nah, kalau kita masukkan margin sekitar 50 USDT ya, maka ya sebenarnya margin yang kita pakai adalah cuman 5 USDT guys ya. Kenapa? Ya karena di sini ada yang namanya leverage ya. Leverage-nya itu dikali 10. Nah, maka nanti ini kita tes aja ya. Ini kita tes aja, kita menggunakan leverage 10 kali, margin 50. Maka nanti yang tersedia di saldo kita itu sisa cuman 42 ya. Bukan kemakan 50, tapi cuman kemakan 5 karena dikali dengan leverage-nya yaitu 10 kali. Ini coba kita buka long ya sekali, lalu kita klik beli long. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita sudah berhasil membeli long ya guys ya, menggunakan margin 50 tadi ya. Nah, kalian bisa lihat di saldo yang tersedia itu sisanya adalah 42 ya, karena memang yang digunakan itu cuma 5 ya. Karena kenapa kita tekan 50 yang digunakan 5? Karena di sini ada yang namanya leverage. Nah, beda ya. Ini kita udah gunakan BTC USDT ya. Ini coba kita contohkan pair lain ya. Kita klik BTC USDT ini ya. Misalnya pair ETH USDT, oke. Ini coba kita contohkan pair ETH USDT. Nah, kemudian kita klik dulu USDT-nya ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang urut berdasarkan biaya. Nah, kalau ini itu nggak ada hubungannya dengan leverage. Jadi kita klik konfirmasi. Nah, di sini berapapun marginnya ya, maka tidak akan dikali dengan leverage. Contoh ya, kita pakai 5 ataupun 10 lah ya. 10 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik buka long ya, lalu kita klik beli long. Nah, maka di sini itu akan langsung jadi 32 ya seharusnya ya, ataupun 33 lah ya. Karena memang di sini langsung dikurang ya. 42 dikurang 10 ataupun 43 dikurang 10, sisanya itu 33 USDT ya. Ini kalau yang open posisi berdasarkan biaya ini itu tidak ada ataupun tidak dipengaruhi dengan leverage. Sedangkan kalau order berdasarkan kuantitas itu dipengaruhi oleh leverage. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di bagian bawah sini. BTC USDT tadi kita menggunakan margin 50 padahal ya. Nah, tapi pergerakannya itu tidak sesignifikan ETH USDT yang dimana kita menggunakan margin 10 tapi tidak dipengaruhi leverage. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bahas ininya ya. Kita akan coba bahas riwayat transaksinya ini, di mana saat ini kita sudah open posisi di dua pair ya guys ya, yaitu di ETH USDT ya dan juga di BTC USDT. Dan kita coba jelaskan ya. Kita contohkan aja di ETH USDT ini, di mana di PNL yang belum terrealisasi ini teman-teman bisa lihat ya, kita itu saat ini sedang profit sekitar 0,70 ataupun 0,87% dari margin yang kita gunakan. Nah, margin yang kita gunakan tadi itu adalah 10 USDT guys ya, 10 USDT. Nah, artinya kita sedang profit sekitar 5% dari 10 USDT tersebut. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawah sini ya. Di sini itu ada 6 menu ya. Ada menu ukuran ya, margin, rasio margin, rata-rata harga, harga wajar dan likuidasi harga. Nah,
Yang pertama ya, untuk ukuran USDT. Nah, ukuran USDT kita itu ada di 889406. Nah, ini artinya apa? Nah, ini artinya adalah nilai total posisi kita yaitu dalam kontrak ETH USDT ya, kalau misalnya dikonversi ke USDT. Ya, jadi ini kan nilainya 889502 ya, dia sedang floating. Nah, artinya kita sedang memegang posisi senilai $88.000 ya di pasar future ETH USDT ya. Jadi nilai ini tuh bukan saldo guys ya, tapi nilai ini tuh kayak notional value namanya ya. Jadi bukan nilai aslinya ya guys ya. Jadi ini memang ukuran dalam kontrak future saja. Nah, kemudian di bagian sampingnya ya, itu ada margin ya guys ya. Margin yang kita pakai adalah 8,9295 USDT. Nah, maksudnya apa Bang? Nah, maksudnya adalah ini adalah jumlah modal yang kita gunakan sebagai jaminan ya. Jaminan untuk membuka posisi ini guys ya. Jadi yang namanya margin itu kayak DP lah ya, sebagai jaminan lah ya. Nah, artinya kita hanya menggunakan sekitar $8,93 ya dari modal kita untuk kita mengontrol posisi senilai 88.932,6 ini ya. Jadi ini cuman margin aja yang kita pakai ya. Kemudian yang ketiga di sampingnya itu ada rasio margin. Nah, rasio margin ini itu kayak persentase ya. Persentase antara margin yang sedang kita pakai ya dibandingkan dengan total ekuitas yang tersedia di akun futures kita. Ya, di sini kan tulisannya itu 0,23%. Nah, jadi semakin kecil angka ini ya, semakin jauh posisi kita itu dari likuidasi atau dari margin call guys ya. Jadi kalau misalnya angka ini nanti mendekati 100% ya, berarti posisi kita itu hampir terkena margin call atau likuidasi. Nah, seperti itu aja simpelnya. Oke. Nah, kemudian nomor 4 yang rata-rata harga yang di bawah ukuran USDT itu, nah itu adalah harga rata-rata saat kita membuka posisi entry ya. Harga rata-ratanya kan 4.446 ya. Jadi kalau misalnya kita membuka beberapa posisi ya, nanti rata-rata harganya itu bakal kelihatan di situ ya. Nah, kemudian harga wajar. Nah, harga wajar ini itu kalau misalnya di Binance ya, di Bitget itu sama kayak mark price ya. Jadi mark price ini itu kayak harga acuan ya yang digunakan oleh si Maxi-nya ini untuk menghitung PNL-nya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya, ada news ya ataupun ada whales masuk, nah harga kita itu nggak keseret ya, ataupun posisi kita ini tidak terseret jauh karena memang ada harga wajar ini. Nah, kemudian likuidasi harga ini adalah harga di mana kita bakal terlikuidasi ya. Jadi kan kita open posisi tadi di harga 4.400 ya. Nah, kalau misalnya harga Ethereum-nya itu turun ke harga 2.325, nah maka kita bakal terlikuidasi guys ya. Artinya saldo kita itu bakal hilang semuanya. Oke? Nah, jadi itu ya beberapa data yang perlu teman-teman pahami. Nah, kemudian yang paling penting juga yang perlu kita bahas adalah dari segi TP ataupun SL-nya ya. Jadi di sini kan kita buka dua posisi. Nah, kita contohkan aja menggunakan ETH USDT ya. Jadi di sini kita akan coba pasangkan TP SL. Nah, kita klik aja yang TP atau SL ini ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu kita tinggal masukkan TP atau SL kita, dan di sini itu kita tinggal masukkan persenannya juga bisa ya. Jadi misalnya kita pengen TP misalnya itu di angka ketika harga Bitcoin itu katakanlah di 5.000 ya misalnya. Nah, persenan ya guys ya. Ini persenannya. Bisa kita pengen TP 20%. Atau ini terlalu kecil ya guys ya. Misalnya kita pengen TP, kita masukin aja di harga TP-nya itu ketika ETH itu ke angka 5.000 ya. Kemudian SL-nya itu kita pasang ketika ETH itu turun ke angka misalnya 4.100. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa setting langsung TP dan SL-nya, atau kalau misalnya teman-teman pengen setting langsung di grafik juga bisa ya. Kita close aja dulu ini ya. Lalu kita klik di bagian menu grafiknya ya, kita naik ke atas, kita klik menu grafik ini ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat-lihat terlebih dahulu ya, kira-kira di mana swing terdekat ya untuk kita bisa tentukan SL-nya maupun TP-nya ya. Jadi kita bisa lihat-lihat terlebih dahulu berapa sih harga TP dan juga harga SL-nya. Nah, kalau misalnya udah jelas ya, kalian tinggal kembali lagi ke menu open posisi ini.
lalu kalian klik lagi di bagian TPSL-nya ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukin harganya, oke? Jadi kita contohkan aja kayak harga yang tadi ya. TP-nya di 5.000, SL-nya itu di 4.100 ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah, oke, di sini udah berhasil ya kita pasang TP dan SL-nya. Jadi kalau TP-nya itu di harga 5.000 dan SL-nya itu di harga 4.100. Nah, tadi saya sempat lupa jelasin berapa yang kita dapatkan ya kalau terkena TP dan SL. Nah, di sini kita coba klik dulu yang order terbuka ini ya. Nah, kemudian kita klik yang edit TP atau SL-nya. Nah, tadi saya lupa jelaskan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu kena TP ya, itu kita akan profit sekitar 11,06 USDT ya. Kemudian kalau kita terkena SL ya yang 4.100 ini, nah maka kita akan minus sekitar 6,9 USDT ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa melihat ya berapa risk dan reward yang kalian dapatkan ya jikalau ya harga TP kalian terkena ataupun harga SL kalian terkena. Jadi kalian bisa tentukan dulu ya, kalian tinggal lihat grafik dari ETH-nya dulu ya. Di harga berapa kalian mau pasang TP ya, di harga berapa kalian pasang SL. Nah, teman-teman bisa langsung tahu nih berapa keuntungan maupun kerugian yang akan kalian dapatkan jika terkena TP dan SL. Nah, begitu juga dengan yang Bitcoin ya. Kita klik dulu menu posisi 2 ini ya. Nah, Bitcoin juga sama ya, teman-teman bisa pasang TPSL-nya ya. Kita klik TPSL. Nah, kalian tinggal tentukan ya TPSL-nya berapa. Misalnya teman-teman itu pengen TP-nya itu waktu dia kembali ke 126.000 ya misalnya. Nah, kemudian SL-nya itu misalnya di 115.000 ya. Nah, kita masukin ya. Nah, ini jadinya kegedean SL-nya ya guys ya. Jadi misalnya kita di sini masukin TP-nya, kita anggaplah Bitcoin itu membuat ATH baru. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi misalnya TP-nya itu di 132.000 ya, SL-nya itu di 115.000 dan di sini kalian bisa lihat risk reward-nya ya. Jadi karena tadi kita menggunakan margin yang cukup kecil ya, karena kita tadi kan kita pakai yang berdasarkan kuantitas itu. Nah, maka ya walaupun pergerakan harga Bitcoin itu cukup signifikan ya, kita cuman untung 4 USDT guys ya. Sedangkan ruginya itu cuman 2,7 USDT. Nah, jadi di sini jelas ya, yang sangat mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian kalian itu adalah di bagian biaya ini ya, di bagian margin ini. Jadi semakin besar margin yang kalian gunakan ya, maka semakin besar pula keuntungan ataupun kerugian yang akan kalian dapatkan. Nah, kalau kita klik USDT ini, nah biasanya ada yang nanya, "Bang, abang sering pakai yang mana ya? Yang berdasarkan kuantitas atau berdasarkan biaya?" Nah, kalau saya biasanya pakai yang berdasarkan biaya ya, bukan yang berdasarkan kuantitas ini. Oke? Nah, selanjutnya ya mungkin kita akan bahas bagaimana cara tutup posisi secara manual ya. Jadi kalau tadi kita udah bahas TPSL-nya ya. Jadi kalau dia terkena TPSL dia maka akan tertutup secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen terkena TPSL tapi kita pengen tutup manual, itu gimana caranya Bang? Nah, caranya kalian tinggal scroll ke bawah ya, ke posisi kalian ini. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian tutup ini ya. Kalian klik aja tutup. Kita contohkan di ETH USDT ya. Kita klik tutup. Nah, kemudian kita bisa tutup berapapun ya. Misalnya kita pengen tutup setengahnya doang ya dari posisi kita saat ini. Nah, maka nanti tinggal setengahnya lagi tuh yang kebuka. Nah, atau kita pengen tutup 100%. Nah, bisa juga ya. Jadi kita tinggal klik aja konfirmasi ya. Nah, oke, maka kalau udah kita tutup semuanya, nah maka udah nggak ada lagi nih ya posisi kita tadi ya, udah tertutup. Nah, untuk BTC USDT juga kita contohkan ya. Kita akan coba tutup juga ya. Kita tutup semuanya aja 100%. Kalau udah kita klik konfirmasi ya. Nah, jadi udah tertutup semua ya. Kalau udah seperti ini, semua order kita itu udah close ya. Nah, untuk melihat riwayat transaksi kita tadi gimana Bang? Nah, kita tinggal klik aja di halaman kayak kertas ini ya, yang ada di samping menu order terbuka ini ya. Nah, ini adalah order kita yang udah kita tutup ya, dimana kita bisa klik di bagian riwayat posisi ya, yang ada di sini nih. Nah, ini ya, riwayat posisi ini kita klik aja. Nah, maka di sini kita bisa melihat riwayat transaksi kita yang terbaru ya. Jadi di BTC USDT tadi kita harga masuknya itu di 121.000 ya, harga penutupannya itu di 122.000 dan kita ambil posisi long ya. Artinya kita mengalami keuntungan dan PNL keuntungannya itu adalah 0,05 USDT ya guys ya. Kemudian untuk ETH USDT kita tadi open di harga 4.446.
dan kita close yaitu di harga 4.452. Kita juga buy tadi ataupun long posisi dan kita untung ya. Kita untung sekitar 0,03 USDT. Oke. Nah, jadi saya rasa udah cukup jelas lah ya video bagaimana cara trading futures di MEXC ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.